Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Maimun Zubair, Maimoen Zubair? Salah seorang ulama, kiai, dan pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, kiai yang dikenal sangat santun, dan nasihat-nasihatnya ditunggu-tunggu oleh segenap kaum muslimin tersebut, kini telah meninggalkan kita semua, namun nasihat-nasihatnya, seringkali kita temui di berbagai banner, dan selalu memberikan kesejukan bagi hati-hati yang gersang. Kiai, yang wafat di Makkah Al-Mukarramah tersebut, memang tidak hanya dihormati oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, dan pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi bagaimana indahnya nasihat-nasihat beliau, kalam-kalam yang penuh hikmah Kiai Haji Maimun Zubairi. Di bawah ini, kami rangkum dari berbagai sumber banner, dan jikalau ada kesalah pengetikan atau kesalahan konten, kami mohon para pembaca memberi masukan. Jika engkau bukanlah seorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah alif ba ta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu, yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kuburmu. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Sebaik-baiknya harta adalah anak yang soleh-solehah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu habluminallah harus dikuatkan dan habluminanas harus dijaga dengan baik. Minterno wong bener, kuwi luwih gampang tinimbang benerno wong pinter. Memintarkan orang yang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar. Ora kabeh wong pinter kuwi benar, tidak semua odang pintar itu benar. Jangan mudah berburuk sangka agar hidupmu tidak gelap dan hidupmu tidak sengsara. Banyak yang membaca Al-Quran karena tujuan mencari uang sehingga kurang memperhatikan ilmu-ilmu membaca Al-Quran seperti membaca tanpa makraj dan tajwid yang benar. Sebaik apapun benih ditanam, jika ladang gersang takkan tumbuh padi yang baik. Kalau memilih istri itu jangan terlalu mengerti dunia, materi, karena seberapa soleh anakmu tergantung sesoleh apa ibunya. Jika engkau melihat seekor semut jatuh di air, maka angkat dan tolonglah, barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Manusia jangan diharapkan bisa sama semua. Justru dengan perbedaan-perbedaan itu bisa jadi seni yang indah. Lebih baik jadi orang benar tetapi tidak pintar daripada jadi orang pintar tapi tidak benar. Kalau punya keinginan tapi kok belum mampu, maka jangan terlalu dipikirkan supaya tidak cepat mati. Apik-apik kedunya iku nalikane pisah antarane apik lan olo, sakwalike, elek-elek kedunya iku nalikane campur antarane apik lan olo. Sebaik-baiknya dunia itu ketika dipisah antara baik dan buruk. Sebaliknya, sebaik-baiknya dunia itu ketika bercampur antara baik dan buruk. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa saja seseorang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang salat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baik mulia dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Pondok ikut dunya, ake kiai sing gak paham, mergo pondok iki nek kiai mati, anake podo rebutan. Ikin dudono nek ikin dunya. Walaupun berguru pada kiai Arab, jangan menyepelekan kiai Jawa. Sikap macam itu tidak saja bisa memusnahkan Jawa, tapi juga memusnahkan kiai Arab sekaligus. Di sini punah, di sana juga punah. Besok kalau sudah berumah tangga, setiap mau masuk rumah jangan lupa baca surat Al-Ikhlas meskipun hanya sekali. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasinya yang paling indah adalah mengajar. Kekalahan pertama seorang santri adalah manakala ia mulai kehilangan watsifah, kegiatan wiridnya. Hidup itu bisa dikatakan tenteram bila punya uang tidak merasa bahagia, dan bila tidak punya uang tidak merasa susah. Jadi guru tidak usah punya niat bikin pintar orang.
Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Dalane surago iku ilmu, isone entuk ilmu iku ngaji, ngaji seng coro ulama utawa kiai. Modern yo modern tapi ojo lali ngaji senajan seminggu pisan. Manusia yang bagus itu tak berubah sikapnya dikala senang maupun susah. Nak, kamu kalau jadi guru, dosen atau jadi kiai, kamu harus tetap usaha, harus punya usaha sampingan biar hati kamu nggak selalu mengharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Karena usaha yang dari hasil keringatmu sendiri itu barokah. Wong iku sing apik ora kena nyepeleake dosa senajan cilik, lan ora kena anggap karo amal senajan akeh amale. Orang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun sedikit dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Apa tandanya santri? Tandanya santri itu ngaji. Zaman sekarang itu orang ngaji tinggal sedikit, yang banyak itu pada sekolah, pada nyari gelar sarjana. Kapan tiada lagi orang mengaji? Tidak akan ada lagi orang mengaji jika Al-Quran sudah tak lagi dianggap ilmu. Al-Quran hanya dianggap sebagai bacaan dan simaan saja. Bangsa Indonesia adalah benar-benar bangsa yang terpilih. Sampai Allah memberikan kemerdekaan Indonesia pada angka 17,8 dan 45. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu simbol Nu. Jumlah huruf tulisan Nu sama dengan 17, tali logo Nu sama dengan 8, bola dunia sama dengan 1, jumlah bintang sama dengan 9, bintang di bawah sama dengan 4, bintang di atas sama dengan 3. Demikian kalam hikmah dan kata-kata mutiara dari Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga bisa memberikan penerangan bagi hati-hati kita. Amin.